Halo gengs, gimana pencernaan dan ohok-ohoknya? Lancar? Pada video kali ini, Mimin akan mereview film berjudul The Warrior's Way yang dirilis pada tahun 2010 lalu. Bila menonton film ini, kemungkinan besar bisa membangkitkan jiwa pengecurotan kalian, gengs, yang akan membuat kalian memukuli tembok rumah sampai tangan kalian sakit. Seperti biasa, jangan lupa siapkan secangkir kopi dan segelas air putih lalu pasien disembur, kayak Mbak Dukun. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa menekan tombol subrek ya gengs. Kalau sudah, mari kita ngecrot, crot, crot. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pria berambut panjang memiliki tatapan layaknya seorang lelaki cool. Pria tersebut diceritakan sudah berlatih pedang sejak ia kecil. Hal tersebut dilakukannya untuk mencapai satu tujuan, yakni menjadi seorang pendekar pedang kayak Mimin, alias pendekar pedang terkuat di bumi. Diperlihatkan, sang pria berambut panjang yang sok cool tadi melakukan pengecualian dengan seorang samurai terhebat di masa itu. Dan ternyata, si pria cool tersebut bisa menghunuskan pedangnya yang membuat lawannya keok alias metong. Namun, setelah menjadi seorang samurai terhebat di bumi, pria cool itu merasakan sebuah kehampaan karena ia tak ada lagi lawan tangguh yang bisa mengalahkannya. Dirinya kemudian dipertemukan dengan seorang bayi perempuan yang kabarnya merupakan keturunan terakhir dari klan musuh terhebat mereka. Namun, karena sang samurai terkuat di bumi itu memiliki hati layaknya hati Hello Kitty, dirinya pun tergugah dan memutuskan untuk mengadopsi bayi mungil tersebut. Akibat mengadopsi bayi itu, dirinya beberapa kali ingin dibunuh oleh para pendekar payah. Namun karena memang dirinya merupakan seorang samurai terkuat di bumi, ia dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Si pria cool yang merasa bila tempatnya saat ini tidak aman lagi bagi si bayi cantik yang ia adopsi, sang samurai terhebat di bumi itu pun memutuskan untuk pergi cus ke daerah lain, alias mengungsi. Scene kemudian memperlihatkan sang samurai terkuat di bumi itu pergi menuju ke wilayah negara barat. Tujuannya ke sana adalah untuk menghabisi sisa umurnya dengan bayi mungil yang ia adopsi. Karena ingin merasakan hidup damai, samurai terkuat di bumi itu pun kemudian diakikah kembali. Maksudnya mengganti namanya menjadi John. Dalam perjalanannya, John kemudian tiba di sebuah kota kumuh di mana kota tersebut merupakan tempat sahabat lamanya tinggal. Namun saat ia bertanya tentang keberadaan teman lamanya itu, ternyata ia sudah metong. Kemudian diperlihatkan ketua klan John bersama dengan para pasukannya mencari keberadaan John. Dalam pencarian tersebut, sang ketua mendapatkan sebuah surat yang berisikan tentang tujuan John. Pencarian terhadap John itu dilakukan untuk menghabisi bayi yang ia adopsi, karena bayi tersebut adalah keturunan terakhir dari klan musuh terhebat mereka. Sehingga bisa dibilang keputusan dari samurai terkuat di bumi itu untuk mengadopsi bayi perempuan tersebut adalah salah yang membuatnya dinilai sebagai pengkhianat klan. Ternyata itulah yang membuat John beberapa kali mendapat serangan dari para pendekar payah. Tibalah di momen John bertemu dengan seorang wanita mantap-mantap bernama Lin yang menawarinya pekerjaan. Di hari pertamanya John bekerja, ia langsung mendapatkan perlakuan tak sedap dari konsumen. Namun John terlihat mampu menahan emosi. John kemudian diajari oleh Lin cara untuk mencuci baju yang baik dan benar. Serta Lin mengajari sang samurai terkuat di bumi itu untuk menjadi seperti para ibu-ibu kompleks yang doyan menanam bunga di taman. Dan benar saja, bunga yang ditanami oleh si pria cool itu tumbuh dengan subur dan indah. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan John mengajari Lin melempar pisau, serta menunjukkan senjata andalannya kepada Lin, yang mana senjata tersebut merupakan senjata legendaris miliknya yang membuatnya menjadi pendekar pedang terhebat di bumi. Di tempat lain, diperlihatkan sang ketua klan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat John melalui jalur laut, yang mana tujuan dari sang ketua klan adalah untuk menghabisi bayi yang diadopsi oleh John. Sementara itu, diperlihatkan John sedang mengajari Lin cara bertarung menggunakan pisau. Beberapa bulan berlalu, hingga tibalah di mana para masyarakat di kota kumuh tersebut sedang merayakan Natal. Tiba-tiba datang sekelompok pria dengan menggunakan kuda dan merusak bunga yang ditanami John. Usul punya usul, para pria tersebut adalah kelompok penjahat yang diketuai oleh Kolonel Mes.
Kedatangannya kali ini sudah dengan kondisi wajah ditutupi oleh topeng karena luka bakar yang ia alami saat ingin memaksa Lin bermantap-mantap dengannya di masa lalu. Dan benar saja, kedatangan Kolonel Mesmes tersebut di kota kumuh itu adalah untuk mencari para gadis bersih yang ingin ia ajak melakukan oho-oho. Label kolonel jahat tersebut memang pantas disematkan kepada pria bertopeng jelek itu, di mana pada malam kedatangannya, ia membunuh pasangan suami istri di kota kumuh dengan alasan yang tak masuk akal. Di tempat lain, terlihat Lin sedang menggunakan pakaian seksoi untuk merayu kolonel jahat tersebut. Tujuannya agar Lin bisa menghabisi pria bertopeng yang doyan oho-oho dengan para gadis-gadis bersih. Di tempat lain, teman-teman Lin mencarinya di rumah, dan insting dari pendekar pedang terkuat di bumi itu kemudian mengatakan bila saat ini Lin dalam bahaya. John kemudian memutuskan untuk kembali lagi menjadi seorang pendekar pedang untuk menyelamatkan sang wanita kesayangannya itu. Ia pun membuka segel pedang legendaris miliknya. Akibat dari terbukanya segel tersebut, sang ketua klan akhirnya dapat mendeteksi keberadaan dari pendekar pedang terkuat di bumi itu. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan, Lin ingin menghabisi kolonel jahat. Namun niatnya diketahui oleh sang lelaki hidung belang itu, yang membuatnya marah dan menyerahkan Lin kepada para anak buahnya untuk dimantap-mantap sampai puas. Namun saat para anak buah kolonel itu ingin mencicipi Lin, John datang dan berhasil menumpas habis mereka semua. Dengan menyandra Lin, kolonel jahat tersebut berhasil kabur. Hal tersebut tentunya akan semakin membahayakan para penduduk, sebab dapat dipastikan bila kolonel jahat itu akan kembali dengan membawa pasukannya. Untuk mengantisipasi penyerangan dari kolonel jahat, John dan para masyarakat kota kumuh tersebut kemudian menyusun sebuah rencana. Keesokan harinya, diperlihatkan seluruh penduduk kota kumuh tersebut sudah siap untuk bertempur dengan pasukan dari sang kolonel, serta mereka berdiri tepat di belakang ranjau mematikan yang mereka pasang. Namun kedatangan kolonel kali ini dengan membawa pasukan yang sangat banyak yang membuat para warga di kota kumuh tersebut sempat kehilangan nyali. Tapi di bagian depan, sudah ada sosok pria berambut panjang yang berdiri paling depan sambil membawa pedang, serta sudah siap untuk menghadapi serangan dari kolonel dan anak buahnya. Karena saking banyaknya pasukan dari kolonel, pendekar pedang terkuat di bumi itu terlihat kesulitan menghadapi mereka yang menggunakan senjata api. Hal tersebut membuat para warga termasuk Lin dan teman-temannya kabur mencari tempat persembunyian. Namun, di tengah penyerangan kolonel dan pasukannya, tiba-tiba datang sang ketua klan bersama dengan para pasukannya dengan posisi mendarat di atas atap bangunan. Hal tersebut membuat sang kolonel terkejut dan panik, dan terjadilah pengecerotan antara kolonel dan anak buahnya melawan ketua klan dan para pasukannya. Sedangkan di tempat lain juga diperlihatkan John sedang bertarung melawan para pendekar pedang untuk melindungi Lin dan bayi yang ia adopsi. Karena memang dirinya adalah seorang pendekar pedang terkuat di bumi, dengan mudahnya John mengalahkan seluruh anak buah dari sang ketua klan yang ingin merebut bayi yang ia adopsi. Namun saat bayi berada di tangan si cebol, sang kolonel bejat itu berhasil merebutnya. Mengetahui bila sang bayi dibawa kabur, John kemudian pergi ke tempat kolonel. Di sana, kehebatan sebenarnya dari John terungkap. Ternyata gerakannya lebih cepat dari peluru yang ditembakkan. Tibalah di mana John berhasil masuk ke ruangan sang kolonel. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Lin yang sedang bernafsu untuk membalaskan dendam kematian keluarganya, melakukan pengecerotan dengan sang kolonel. Karena Lin sudah dilatih oleh John, dalam pengecerotan tersebut, ia berhasil menghabisi sang kolonel. Tibalah saatnya pengecerotan paling epik yang akan berlangsung, yakni pendekar pedang terhebat di bumi akan melawan sang guru yang juga merupakan ketua klannya. Dalam pengecerotan itu, keduanya saling mengeluarkan jurus-jurus andalan mereka, yang pada akhirnya pengecerotan tersebut berhasil dimenangkan oleh pendekar pedang terkuat di bumi bernama samaran John. Usai menghabisi ketua klan, John yang merasa bila ia memang terlahir untuk menjadi seorang pendekar pedang terkuat di bumi, kemudian menitipkan bayi yang ia adopsi kepada Lin. Dirinya pun pergi berkelana. Dan saat ia berada di kampung es, ia diserang oleh para samurai. Namun karena memang ia adalah seorang pendekar pedang terkuat di bumi, John berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Dan film pun tamat. Semoga video kali ini dapat menghibur para gengs mimin yang budiman. Sampai ketemu lagi di video pengecerotan selanjutnya ya gengs. See you next time. Bye-bye.